Esmeralda belum terbuka kali ini. Karena bisa kita bilang Bruno pilihan yang sangat tepat. Kita melihat pernah seorang Marky dengan Bruno kali ini bisa membawa game itu di laning phase-nya. Tapi walaupun dia kalah, tapi gamenya itu bisa kita bilang equal. Cukup keras Di ya. laning phase-nya keras lah. Keras ya. Apalagi dari Rebellion bawanya Cloud. Benar, dan Bruno dengan adanya volley shot ini kan damage-nya lumayan dalam ya. Besar juga dengan stack-nya. Bener. Dan ini pastinya dibantu dengan keadaan dari Fanny, bakal jauh lebih mudah lagi mungkinnya untuk Onyx Esports bisa dapetin early game. Jadi incer banget untuk 5 menit yang awal dan Matilda Pakito kembali keluar. Ini sering banget terlihat dari Rebellion ya. Ya mereka bakal main sustain. Mereka bakal tarik ulur di arah dari Justru turtle. bingung loh. Ini tuh hero powernya WJ juga tau. Iya. Memang. Ya kan hero power ini rata-rata justru malah kalau kalian sadar ini hero power diambil semua gak sih? Buat Rebellion ya. Ini cowoknya jungler. Iya. Cowok Pakitonya nih jungler. Pakitonya fearless. ada. Oh. Cowoknya tuh jungler, Pakitonya Pakitonya Dairon. Oh iya benar, sorry. Itu ini based on kemarin. Betul. Based on kemarin. Tapi bisa berubah juga ya, karena terlalu fleksibel dari Rebellion Zion sendiri dari segi grafiknya dan Ada Fredrin. Oke, hero yang sudah mulai masuk ke sudah dalam meta mulai kita. muncul-muncul nih Fredrin nih. Sebelumnya digunakan oleh seorang Luke. Benar. Ya. Betul. Dan tentunya kita bakal lihat audience prediction by TikTok. 79 berbanding 21 untuk Rebels. Jangan lupa untuk support juga yang belum voting. Langsung bisa ke official MPL ID di TikTok kita ya. Dan tentunya untuk kali ini para pemain dari tim Onyx dan juga Rebels udah siap untuk bertanding nampaknya. Yep. Dan draft seperti ini dengan adanya Fredrin yang sebenarnya Fredrinnya harus bisa mainin untuk jarak dekat ya, tapi dengan berhadapan dengan misalnya kena Cloud atau dengan Lunox, dia bakal cukup berbahaya positioningnya. Jadi mungkin mid game lah yang harus bisa diincar oleh Onyx Esports. Apakah The Giant Slayer mampu menumbangkan Onyx atau Sang Raja Langit tetap berada di pucuk? So, MPL Arena bisa tepuk tangannya! Go to the land of death! Let's go! Welcome to Mobile Mari kita lihat untuk game yang pertama. Ini kalau dari draft ya. Entah kenapa aku masih suka dengan draft picknya Rebellion sih. Aku lebih ke arah Onyx sih. Kamu Onyx ya? Ya, karena pertama, mereka mensustainkan di arah metode late game. Ya, mereka respect juga dengan gameplay dari tim Rebellion yang kuat. Dan satu hal lagi, kalau misalnya kamu lihat, ada beberapa hero yang sulit dijangkau oleh para pemain dari tim Rebellion. Fearless, ngejangkau ke arah cewek terlalu jauh. Ke Suns, wah jauh banget. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu kalau dari segi untuk hero yang bisa nangkep dari Onyx. Ini memang cuma bisa dari ininya aja sih. Dari entah dari Samuhate yang bisa ngincer dengan satu buah barir lalu ditabrak dengan adanya wall charge, atau dari Fredrinnya nih kok. Ya, dan Fredrin sih yang paling penting ya, karena skill 3-nya dia. Energy Appraiser ini harus bisa hit juga kalau memang bisa memberikan efek tauntingnya. Kalau nggak kena, nggak ada efek taunting dan cooldown time-nya bakal lama banget. Oke, lihat, tapi ternyata dengan polish shield-nya dia benar lebih fokus menuju ke arah plating yang dimiliki cewek. Dia pede banget ada Samuhate. Problemnya adalah Wijanarko belum memiliki favor. Dia belum ada favor kali ini, belum bisa mensustainkan, tapi ya butuh beberapa menit lagi. Tapi di balik itu semua, para pemain dari tim Onyx Esports mereka bisa melakukan first blood di bottom lane loh. Dan ternyata saya prediction by Ak. Onyx semua bisa 5 mocan menuju ke arah Rebellion. Tetapi lihat mencoba untuk melakukan satu buah kartu tak berhasil. Dan bahkan dikasih ke arah cewek, sadar gak? Itu dikasih loh. Oke, nah Iya. ini dia kombinasi yang dicari oleh Onyx Esports. Dengan penggunaan Bruno, Fanny-nya bakal jauh lebih mudah lagi untuk bisa meneruskan ke belakang. Karena damage dari Bruno sendiri, ini nyicilnya itu dalam banget di early game. Kalau aku sih masih nunggu cutting-cutting dari Dairon. Plus gimana caranya Rebellion untuk ngasih space ke arah seorang Heist ini. Untuk bisa fokus farming terlebih dahulu sampai nanti dia punya item. Tapi lihat dengan Suns yang mungkin berhasil mendapatkan asik di arah bottom lane, ini akan menjadi turret untuk para pemain dari tim Rebellion. Nampaknya ini akan menjadi sebuah poin setidaknya membuat seorang Heist ini sustain lah di arah bottom lane. Dan wajah dikeluarkan, objektif gamingnya tidak ada, tapi mereka bakal coba all in dan jatuh dari seorang Suns. Langsung datang
Ini bisa kita anggap Suns ini bukan ujung tombak nampaknya kalau dilihat dari posisi sekarang pun. Ya. Dia ini lebih ke arah eksekutor, kalau enggak dia inisiator. Ya, dia bakal initiate, teman-temannya bakal follow up di belakang. Nggak depend on Suns lagi ini nampaknya dari gameplay dari tim Onyx Esports. Padahal dengan line up yang seperti ini dulu, mereka sangat depending on Suns. Ingat nggak? Ya, ini mereka udah team play banget loh buat Onyx Iya. Esports dan ya. Sedikit kita intip untuk emblemnya kali ini dengan friendly-nya untuk kasih blast bersama dengan physical dan juga tambahan HP bagi Boots. Dan di atas juga ada Festival of Blood Penetration bersama dengan physical attack. Dan ini Lunoxia bener main ini ya, main burn berarti Magic Worship yang dipakai dengan penetration. Oke, one by one situation bukan hal yang baik karena ada wild charge di arah bottom lane. Bahkan kita melihat ada beberapa player tim Rebel Legends yang hilang itu harusnya udah diatasi cewek di arah belakang. Blinker dan bahkan wild charge Wijan Narko mau ditumbangkan dengan satu hit terakhir, tapi ternyata Fearless masih mau lebih. Belum the way out Dragon dan berhasil mendapatkan satu Suns. Kayaknya kali ini nggak mungkin masuk lebih dalam. Kalau dia masuk lebih dalam lagi, problemnya adalah dia yang bisa terpick off. The way of Dragon ini nyala. Wijan Narko masih punya ada satu buat Seeking Eagle. Dan tidak punya purple buff. Dibandingkan kehilangan jungle mereka, setidaknya at least mereka hanya kehilangan satu dari segi gold lanernya. Iya. Agresivitas yang dimainkan oleh tim Onyx Esports kali ini agak cukup ditampar oleh Rebel Legends ya. Agak sedikit masih bisa di counter sedikit ya dengan ada zone yang dilakukan dan rotasi juga dari seorang Wijanarko bersama dengan Swelo yang sekarang udah mulai nge-BBC juga ke area bawahnya. Tapi kali ini pergerakan dari Onyx Esports mereka juga nggak kalah agresif dengan adanya Suns di sini dengan Fanny-nya yang sebenarnya nggak terlalu agresif banget karena dia kasih space ke arah cewek. Tapi Hais di sini bakal dipukul mundur di area bawahnya. Oh, tuh lihat dia bener-bener ngasih assist dan bahkan Suns masih mau lebih, nggak ada mirror image. High struggle dan biar full lane. Objektif gaming diamankan oleh tim Rebel Legends. Distraction dari tim Rebel Legends kali ini di arah bottom lane berhasil diamankan dengan baik. Cuma problemnya satu, ketika Onyx Esports tidak berhasil mendapatkan apapun di arah bottom lane, ini tandanya rugi dari tim Onyx dong. Cukup rugi lah ya, Cukup rugi. tapi mereka berhasil untuk dapetin platingan gold juga. Jadi agak sama lah. Dari gold juga gak terlalu jauh beda. Berarti yang aku bilang di arah awal ketika adanya Samo dan juga Drian yang main, ini benar-benar gold power gold lane mereka akan amankan sekali nampaknya ya. Mereka bakal babysit cewek karena terlihat dengan gameplay dilakukan, Sound telah didapatkan Pulse to Well Dragon dan bahkan Instant Point Kill diamankan oleh tim Rebel Legends. Dengan banyaknya source skill yang dimiliki, nampaknya ini akan kekurangan sekali kalau mereka akan coba maksa tim fight kembali untuk objektif di arah top lane. Karena Suns udah menuju ke arah top lane. Wow, oke. Dan Suns juga kali ini dengan satu buah Heptasis. Molten Essence pastinya ya untuk boots-nya. Sedangkan gue pengen lihat dari Cloud-nya sendiri. Udah punya Demon Hunter Sword, ada Steel Leg Plate yang dipakai. Jadi bakal sustain damage-nya. Sedangkan Scarlet Phantom adalah first item. Ini untuk cewek. Dan bahkan kalau bisa kita lihat sedikit Velo dan darkeningnya kali ini masih ada. Nampaknya tapi ada satu Black Shoot. Wall Charge dikeluarkan. Mencoba untuk menyelamatkan pergerakan dari seorang pria dari Fearless. Masih memiliki satu buat Well Dragon. Saat is kami dua akan dikeluarkan dan bahkan di-follow oleh seorang Fearless itu gak baik. Karena Cutthroat akan menumbangkan dia. Jangan di-follow up karena bisa terkena satu buat damage. Tapi Suns gak boleh pulang. Hais kali ini belum memiliki damage yang maksimal. Bahkan Boots, jangan sampai dia kedeteksi dan terkena tahun dari seorang Boots. Ketempel sama Boots. Hais sudah gak punya lagi sprint. Hais gak punya mirror image dan dia bakal tercium baunya dan bakal ditumbang. Kalau tercium baunya berarti harus pakai axe ya. Biar wangi di sini. The better you smell, the better you play. Tapi kalau kita ngelihat tadi ya tim fight di area meta itu memang Fearless-nya tadi di Wave Dragon ini harusnya ke area Dilepas saja. Benar, tapi ke arah Suns. Tapi dilepas saja. tapi dia Jangan masalahnya di-follow up. ditendang lagi sama Yes. dia. Dan dia nendangnya itu ke arah turretnya. Unlucky gitu. Ini yang ngebuat akhirnya Fearless mampu ditumbangkan. Dan dari turtle-nya sudah mulai di-poke juga oleh pemain-pemain dari Onyx Esports. Kalau ngelihat dari segi turret sudah dikantongi. Tapi kali ini Boots yang akan mengamankan turtle tersebut. Dan bahkan Suns mencoba untuk menumbangkan Dairen yang sudah terlihat di depan mata. Rebel Legends mereka udah mulai kehilangan arah nih kayaknya. Udah lama mungkin kita lihat Suns gak pakai Retribution. Jadi tangannya masih dingin. Tapi killing instingnya dia masih jalan banget ya dengan Masih palingnya killing dia. instingnya. Tapi lihat Swilo bakal coba untuk melakukan clear minion dari mid lane. Tapi ternyata cewek volley shotnya ini terlalu banyak stacknya. Sakit Ini banget. berbahaya. Fokus ke arah belakang. Blake tuh selalu digunakan dan bahkan Fearless mau kemana? Karena lihat dia pusing tujuh keliling. Duel Dragon menuju ke arah dua orang core-nya. Tapi ternyata pusing tujuh keliling. Bahkan Wild Charge belum dikeluarkan. Karena Samohate tahu cewek punya
soft defense skill. Bener, ada flying tackle tadi. Yes, itu dia. Oh, tapi kali ini ternyata ada yang tercuri di area purple buff, yaitu Sans yang lagi mencoba untuk mengambil purple-nya, namun ternyata diganggu oleh pergerakan dari pemain-pemain Rebellion Zion. Dan kali ini mengincar ke area bawah, dan memang kelihatan fearless ketika dia coba untuk ngehadapin di area midnya tadi tuh. Agak sedikit memaksakan karena dia lupa juga. Sebenarnya kan Drian nih efek slow-nya itu ngeselin banget dari Lilia. Mungkin udah Dan mulai fokus. damage dari Angry Gloom ini kan sakit ya Ji ya? Sakit banget, tapi kayaknya udah mulai bisa fokus ke arah cewek sih. Mereka harusnya udah lebih sadar. Dari tadi tuh Sans ya bukan priority. Lihat kapan Sans di cover. Kapan Sans dijagain ke arah purple buff ya. Bahkan dari early ya udah Sans dapat enggak gitu loh. Sekarang yang dia harus lakukan dari tim Rebels untuk mencoba mengamankan game kali ini, fokus ke arah ceweknya. Ceweknya ini bakal power banget bentar lagi, Pung. Betul. Mereka hanya butuh 4 menit, 4 atau 5 menit lagi. Cewek itu sulit banget untuk pick off. Kita tahu dia punya self defense lagi. Ya kan? Berat banget untuk coba di pick off solo. Dan bahkan dari arah gold lane kali ini dimenangkan harusnya dari segi mulai level dan juga item, nampaknya hanya di item yang berbeda. Iya, beda tipis ya. Dan Fredrin ini memang penjaga lane yang cukup kuat sih. Kalau kita lihat memang dari itemnya, dari skill yang dimiliki sama dia, ini punya full CC, bener. Full CC banget. Dan untuk tim fight setup nanti dengan adanya Fredrin, ini seharusnya Onyx Esports agak sedikit lebih unggul. Selama ya. Dari Suelo-nya memang bisa dipaksakan untuk tumbang pertama kali. Satu Drian bakal coba dikejar dan hilang begitu saja. Suelo juga sudah mulai tertek sampai low HP kali ini, tapi Sans mulai datang. Dipaksa dipakai dari satu buah Brand of Order-nya seorang Suelo, sehingga mau tidak mau itu jadi teknik ancaman aja sih sebenarnya dari Sans, karena Sans bakal coba untuk mengincar ke arah seorang Heist kali ini. Heist-nya masih bisa dipukul mundur dengan sebuah Battle Mirror of Image. Oke, Heist-nya boleh mundur, tapi di arah top lane lihat. Dairon seperti biasa melakukan tugasnya, melakukan split push, dan Onyx Esports kayaknya kekeh dengan menuju ke arah Lord. Sedangkan untung dia memiliki jungle yang memiliki mobilitas cukup tinggi, dan di atas top lane bakal coba di cover begitu saja. Dan cukup baik oleh Sans-nya, membuat Dairon gagal untuk melakukan misi, bukan bunuh diri tapi misi penjahat untuk menumbangkan semua turret yang bagi dari tim Onyx Esports. Tapi kali ini one by situation. Oh my god, Sans, kamu kehilangan 1 poin, kamu kehilangan power retribution, kamu kehilangan duel dragon, dan bahkan di sini lihat dia mencoba Swallow. Onyx Esports mereka kontrakan ke arah belakang, push belum tertumbangkan, tapi Tyrant mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Tidak ada win of nature, tidak ada semua source kill yang dimiliki dari seorang cewek sudah dikeluarkan. No win of nature, one by one situation dengan Pak Quinto itu benar-benar sulit untuk dihindarkan. Ya, Pak Gito yang kita bilang ini menjadi power ya untuk di meta yang sekarang, karena kemampuan dia untuk bisa melakukan burst damage. Bahkan untuk Fanny-nya langsung tumbang, untuk hero-hero tipis assassin marksman ini bisa menjadi makanan empuk Itu untuk Dairon. Itu jadi mana enak banget sih buat Pakitanya sendiri. Dan kali ini Suelo yang berhasil untuk mengamankan Lordnya sudah mulai berjalan juga ke area bawahnya. Sementara Sans masih coba diganggu dengan mengambilan ke arah purple buff sendiri. Dan kali ini Rebellion Zion mereka harus bermain lebih disiplin, karena Sans dan juga pemain-pemain dari Onyx Esports mereka masih bisa tumbangin sih untuk dari segi Lordnya sendiri. Jadi kemungkinan turret objektif yang akan lebih diamankan oleh Rebellion Zion di area atas dan juga area midnya kalau Hujan narkonya sih ini power banget, kita lihat bermain Matildanya. di zoning Di zoning, dan bahkan bisa kita bilang covernya sangat tepat dengan gading yang dimiliki Dairon dengan hero powernya juga. Tapi di sisi sebaliknya dari tim Rebellion Zion, mereka bakal coba untuk memaksakan team fight, dan bahkan mereka ingin membekuk owning yang dimiliki dari tim Rebellion Zion. Tidak ada snowballing, gak boleh sama sekali Onyx memanfaatkan celah yang dimiliki Rebellion Zion. Ini bagus menurut gua, karena gak semua tim ketika dia owning, dia tuh bermain objektif, bermain dengan disiplin lagi, bermain dengan rapi lagi, karena ya namanya juga owning lagi di atas, kadang-kadang suka lupa daratan. Iya, kadang-kadang pengen rasanya tuh buru-buru cepat selesai gitu ya. Sih, ya. Ke bawah situasi. Tapi Rebellion Zion mereka memang ngerem sampai di sana dulu, karena mereka ya sejauh ini kalau mereka agak maksa, ini ada cewek dengan volley shootnya yang bisa ngasih damage besar juga. Apalagi kan ini Rebellion Zion mereka rata-rata bisa ngumpul. Iya. Dan untungnya di sini untuk healer mereka Matilda ini bisa misalnya untuk team fight-nya. Dia punya guiding win-nya sih yang memang selalu bisa menyelamatkan juga. Iya, dan dia bisa incer ke arah backline juga ya Kowa. Tapi buat teman-teman yang lagi nonton di rumah, jangan lupa jajan di GrabFood karena ada diskon 20.000, jadi langsung aja scan QR code-nya. Tapi kali ini lihat Bud, bakal coba diusir dengan pergerakan dari seorang Dairon. Dari tim yang akan terpecah begitu saja, tapi di area depan Heist mencoba bertahan missing duet. Di pop-up ke arah seorang Bud, dan juga dari seorang Sans tumbang
Oke, Dairon flicker ke arah sana, tapi lihat duel terus sangat cepat membuat seorang Drian tertumbangkan dan bahkan Onyx Esports mereka kehilangan 4 player tersisa hanya cewek seorang. Dairon mencoba untuk melakukan cutting terhadap minion yang mereka miliki. Akankah terjadi one strike push? Dairon masih melobi, shutdown didapatkan, cewek ke arah belakang dan sepertinya ini menjadi bahaya. Ini bencana. Revelation, Genshin Duin take the game dan nampaknya Onyx Esports gak bisa bertahan kembali. Revelation mengamankan game yang pertama dengan sangat baik. Momo-chan, prediksi dari Momo-chan by Trump dengan banyaknya hero power di tangan dari Revelation benar-benar kuat. The Giant Slayer menunjukkan kekuatan mereka di game yang pertama. Iya, soalnya emang ngelihat ada Chow, ada Pakito itu udah kayak stopper yang serem sih.